Saudara, pada waktu itu kalau saudara ingat, Pak Joshua bilang gini, semua tanya Tuhan, minta satu kata. Saudara, hari itu saya selalu berespon buat semua firman, dan saya bilang, Tuhan, aku minta satu kata. Saudara, tiba-tiba Tuhan jelas ngomong, ini malah sama Cherry gak ditulis, padahal saya sudah minta. Tuhan ngomong intermit. Saudara, setelah bilang intermit, saudara, saya mulai pelajari, dan tiba-tiba Tuhan bilang, oh itu Tuhan terangkan keren sekali. Saudara, yang pertama, intermit itu kalau saudara tuh gak naik kelas. Sudah divonis gak naik kelas, tiba-tiba ada guru yang bilang begini, oke, saya buka kelas intermit. Saudara masuk di situ. Mungkin pas liburan, semua orang liburan, saudara belajar. Dan tiba-tiba saudara boleh sekali lagi tes, dan saudara naik kelas. Jadi intermit adalah merubah nasib. Hari ini putuskan saudara masuk kelas intermit supaya nasibmu berubah. Saudara, intermit juga kalau saudara ini keluar negeri, ya, saudara SMA, saudara misalnya baru kelas 2 SMA, saudara di luar negeri ada yang namanya kelas intermit. Saudara boleh dan harus tanda tangan seberapa saudara mau kerja keras. Maka kelas 3 dan bahasa Inggris atau bahasa Belanda dipres cuma 3 bulan, dan saudara tiba-tiba bisa masuk langsung universitas. Itu intermit. Saudara, tapi intermit juga saudara dari generasi ke generasi yang lain. Jadi misalnya nih ada anak mau loncat. Saudara, pada waktu Joshua mau loncat, Kesia mau loncat, dari kelas 3 SMP mau langsung masuk kelas 2 SMA, maka dia masuk namanya intermit. Saudara, intermit itu artinya penengah, jembatan. Artinya juga saudara penyambung generasi, tapi artinya juga agen. Saudara, intermit itu artinya banyak sekali. Dan pada waktu Tuhan mulai ngomong dan jelaskan sangat banyak, Tuhan bilang begini, tentukan, pastikan saudara masuk kelas intermit, karena ini waktunya upgrade, waktunya loncat, waktunya merubah nasib. Sampai di sini ngerti? Siapa yang merasa harusnya gak lulus? Nah, boleh angkat tangan. Banyak misalnya gak lulus peperangan, gak lulus saudara terima kelimpahan, gak lulus sebenarnya saudara reaksi. Siapa yang merasa? Ada banyak yang jujur. Hari ini pastikan masuk kelas intermit. Amin. Siapa yang mau loncat, saudara? Ya, saudara bilang, aku ini mau loncat Tuhan. Berkatku ini selama ini cuma 2 juta, 5 juta. Saya butuh setiap bulan 20 juta. Namanya saudara mau loncat. Amin. Pastikan saudara masuk kelas intermit. Ya. Tapi kalau saudara bilang, Tuhan, saya mau tolong banyak orang, ya, mereka yang selama ini tertinggal, mereka yang selama ini terhilang, dan aku mau tarik mereka, maka saudara juga jadi intermit. Saudara jadi jembatan. Saya berdoa pagi hari ini saudara nangkep, karena ini Tuhan bilang penting. Saya juga mau. Saya bilang, Tuhan, saya mau masuk kelas intermit. Kenapa saya tahu? Saudara, setiap bulan mana yang butuh sekitar, tapi saya tahu buat bangun KA kita butuh minimal. Jadi saya harus masuk kelas intermit. Kenapa? Sudah tidak lagi main di, harus main di apa? Saudara, ini juga kapal ini kan cuma cara pemaksaan Tuhan buat saya naik kelas. Kenapa? Karena yang waktu dulu pesawat sudah, Tuhan bilang sekarang lagi dong. Tentunya gitu ya. Saya bilang oke, gitu ya. Nya sebenarnya itu saudara ya. Saudara, tapi sekali lagi
Saya juga harus masuk kelas intermediate. Nah, saya juga harus masuk kelas ilahi. Karena saya tahu saya kurang ilahi. Saya mau lebih ilahi, saudara. Amin. Mari kita sama-sama masuk kelas intermediate. Amin. Ya, sembari menolong orang lain juga untuk masuk. Oke, ini yang Tuhan katakan. Ini baru dasar. Nanti saya bahas lagi kapan-kapan, karena Tuhan selalu bicara sangat banyak. Yang pertama, lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangkan di atas kepala Saul. Diciumnya dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja? Saudara, yang pertama, terima dan kejar pengurapan khusus. Setiap orang, setiap masa, setiap waktu ada pengurapan khusus. Ada pengurapan mengajar, ada pengurapan untuk menjadi kaya, ada pengurapan ilahi, ada pengurapan untuk menjadi mujizat. Nah, saudara ini banyak gini, terima, tapi gak ngelakuin, gak praktek. Maka pengurapan itu balik ke atas. Tapi kalau saudara mau masuk kelas intermediate, saudara harus tanya gini, Tuhan, mata pelajarannya apa? Nah, itu terima pengurapan khusus. Amin. Ini PR. Kalau saudara mau benar masuk, pulang tanya, dalam 1 minggu ini pengurapan apa yang Tuhan mau kasih? Misalnya Tuhan bilang pengurapan kesembuhan, mulai ke rumah sakit. Saudara mulai doakan orang sakit. Karena tanpa saudara pakai, pengurapan tidak akan berkembang. Sampai di sini menangkap? Saudara bilang, saya mau punya pengurapan menjadi kaya, tapi saudara bengong, tidak ada. Saudara, kalau misalnya Tuhan bilang, saya terima pengurapan menjadi kaya, mulai tanya, apa yang harus saya lakukan? Siapa tahu Tuhan bilang ini, doakan orang kaya itu. Saudara, tapi ada juga cara yang lain. Ada satu saudara teman saya, dia waktu itu benar-benar tidak punya rumah, saudara. Tidak punya rumah. Saudara tidak punya uang, suaminya meninggal, anaknya 4. Dan waktu dia bilang, Tuhan, apa yang kau mau? Tuhan bilang ini, aku kasih engkau pengurapan menjadi kaya. Terus dia tanya, apa yang aku harus buat? Tuhan bilang, kasih langsung daftar nama. Doakan kantor ini, doakan orang ini, doakan ini, doakan ini, doakan ini. Saudara, dia doakan. Dia datang ke sana, dia doain, tidak kenal. Seperti kalau kita ke bangsa-bangsa, pas dia doakan ketemu ownernya, dia kesaksian, Pak saya mau berdoa. Terus ownernya bilang, loh ibu lihat apa? Dia cerita, saya lihat ini. Dia bilang, ayo cari pendoa. Betul yang ibu ngomong, saya sedang ngalamin itu. Saudara, singkat cerita, dia doakan pabrik itu, kantor itu, bam, naik. Saudara, dia dijadiin pendoa tetap di situ. Saudara bahkan suruh buka, saudara, yang namanya, saudara ya, persekutuan kantor. Dan tidak sampai di situ, saudara, ditulis digaji setiap bulan 10 juta. Sampai dia bilang begini, semudah itu. Dan dia mulai menggembalakan di situ. Tapi tidak selesai. Tuhan bilang doakan orang ini. Ternyata orang itu bosnya sedang kena kanker. Ketika dia datang, dia doakan, bosnya ini sembuh total. Dia langsung dibeliin rumah. Hari itu dia dibeliin rumah seharga 400 juta. Saudara, berkat itu di mana-mana. Kalau saudara on position, saudara langsung terima. Sekali lagi. Kelas pertama nih, saudara harus tanya minggu ini, saudara dapat pengurapan apa? Amin. Kalau saudara dapat pengurapan raja, ya mulai berlakulah. Saudara, ini enggak cuma saya loh. Kemarin papanya nanya sama Miel. Sampai di Belanda, papanya bilang gini, Miel, Tuhan bilang apa? Buat kamu di sini ngapain? Saudara, Miel berdoa dan dia bilang begini,
Aku, kata Tuhan, dapat pengurapan raja. Terus papanya bilang, terus Tuhan bilang apa? Saya harus naik ke beberapa tempat dan pakai sayap. Saudara, dan yang pertama dia buat, dia naik kapal. Saudara, ada videonya. Terus dia bilang, Tuhan bilang saya suruh naik kapal, pakai sayap di situ. Terus papanya bilang, buat oma ya? Iya, katanya ya, supaya kapalnya dapat. Saudara, ini anak 4 tahun. 4 tahun. Tolong Ruth di WA-nya Joshua supaya bukti. Ya, saya tidak ngarang cerita. Ya. Saudara, sekali lagi, ada banyak saudara terima urapan dan tidak pernah melakukan. Saudara-saudara pikir urapan itu nempel kalau tidak dipakai. Tidak, balik. Urapan hanya berkembang ketika saudara terima dan tahu itu urapan apa, dan just do it, langkah demi langkah. Amin. Ini masuk kelas intermediate. Saudara, kemudian yang kedua, nah, dia bilang begini, dari sana engkau akan ditemui orang laki-laki yang naik menghadap Allah di Betel, seorang yang membuat kambing, roti dan anggur. Saudara, Tuhan bilang yang kedua, kalau saudara mau masuk kelas intermediate, saudara harus naik sampai ketemu Tuhan. Saudara, banyak orang punya public worship. Ini public worship nih, bareng-bareng. Tapi tidak banyak orang yang punya intimate worship pribadi dengan Tuhan. Nah, kalau saudara tidak punya pribadi dengan Tuhan, saudara tidak bisa masuk kelas intermediate. Ya, kelas intermediate itu kelas bimbingan intensif. Tahu saudara? Jadi saudara harus pribadi. Nah, kalau pribadi, saudara yang mendengar ya, jangan saudara yang cerewet. Bisa mengerti? Banyak orang itu kalau doa gini, Tuhan tolong ini dan cerita hatinya, Tuhan aku nangis, aku sedih. Tuhan gak dicurcol. Saya berdoa, saudara. Itulah kenapa Elion dan Miel, saudara ya, saudara selalu menyelesaikan bagiannya. Kasih videonya Elion matok. Saudara, Tuhan yang Elion ditanya, Tuhan bilang apa sama Elion? Elion bilang, Elion disuruh matok, katanya. Saudara, suruh matok. Dan saudara, karena anak-anak ini ngerti, dia on position, saudara. Ya, yang dia mampu cuma itu, saudara. Dan Tuhan lihat ketaatannya. Nah, sekali lagi sekarang naik ke Betel ya. Nanti sementara menunggu. Saudara, setiap saudara belajar. Loh, saya ini ya saudara, kalau menghadap berdua sama Tuhan, saya bahkan tidak berani bersuara apa hati saya. Kalau saya mulai rame di hati ya, Tuhan bilang gini, bisa gak diam itu hatimu? Saya akan langsung bilang gini, Tuhan, engkau ngomong apa? Maumu apa? Apa yang harus kulakukan? Moodmu apa? Ceritamu apa? Lihat nih saudara. Ya, saudara. Tuh. Apa ya? Yesus. Apa ya? Saudara, semua buat Mahanaim katanya ya. Saudara, jadi semua buat Mahanaim. Dia buat Mahanaim. Pokoknya semua dipatok buat Mahanaim. Nah, ya. Oke, ada lagi banyak saudara. Dia patok kemana-mana pokoknya buat Mahanaim. Nah, ya. Saudara. Nah, Tuhan itu lihat. Saudara lihat ya. Dia matok tuh serius banget tuh saudara. Dan dia kalau saudara lihat yang lain ya, dia matok sampai melusuk ke bawah pohon. Seperti apa yang Tuhan suruh, dimanapun yang Tuhan suruh. Ya, saya cuma mau berkata, bisa enggak sih saudara tuh punya simple faith, simple ketaatan.
Nah, tuh lihat saudara, dia harus sampai cari bawah pohon, saudara. Nah, ya. Dia tidak kerjakan sembarangan, saudara. Dia benar-benar tanya Tuhan. Dan Tuh, dia tunjukkan patoknya. Ya, saya berdoa saudara, ketaatan kecil akan mendatangkan berkat besar. Amin. Coba bilang kiri kanan, ketaatan kecil mendatangkan berkat besar. Ya, simple faith. dan Ya. Sekali lagi saudara, pertama saudara harus punya battlemu sendiri, sampai membuat langit terbuka dan malaikat turun naik. Amin. Ya, pada waktu battle Yakub ditemenin barang-barang atau sendiri? Ingat, bilang kiri kanan, saya harus buat battleku sendiri. Saya harus ketemu battleku. Amin. Saudara, dan setelah itu apa yang saudara? Saudara, ayatnya bilang begini. Saudara, dia ketemu dengan apa? Kambing. Di dalam hidup kita itu semua ada kekambingan, dan saudara harus berani potong ini. Saudara, kambing itu keras kepala, ngeles, apapun ya saudara ya. Saudara, kekambingan ini harus saudara potong. Saudara, salah satu kekambingan itu, kambing itu lambang dari Azazel juga. Saudara, itu saudara lawannya domba. Saudara, bedanya kambing sama domba. Domba itu tahu mau dipotong loh. Nggak usah saudara diseret. Ketika gembalanya bilang jalan ke pemotongan, dia akan jalan walaupun sembari nangis. Tapi saudara lihat kambing, kalau mau dipotong diseret, kakinya akan begini. Kalau perlu nanduk. Kalau engkau tidak pernah bisa trust sama pemimpinmu, setiap kali dididik, diomongin apapun selalu bantah. Ya tapi saya nggak mau diginiin, saya nggak mau ini. Itu kambing. Ya, saya belajar pada waktu ini makanya saya pernah bilang kan, bayangin ya, ujian saya itu umur 9 tahun. Tuhan sudah nanya gini, kalau aku biarkan engkau diperkosa, kamu bilang apa? Saya bilang, kalau itu baik, iya Tuhan. Itu pelajaran umur 9 tahun. Tapi di sini ada yang cuma hal kecil. Saudara, saya bilang lakukan ini, panjang. Saudara, waktu Tuhan bilang ini, pindah ke Belanda. Engkau tidak bisa dididik dengan papamu, kamu harus ke Belanda. Dididik dengan orang-orang paling jahat dan paling galak. Saya bilang, iya Tuhan. Waktu Tuhan bilang ini, cari dosen paling killer, kamu harus ada di situ. Saya bilang, iya Tuhan. Tuhan bilang gini, kamu berani keluar. Saudara, bayangkan, saya pernah cerita ya, kalau guru ini kalau masuk saudara itu 50 orang. Nanti saudara dalam waktu 1 kali absen sudah merotol separuhnya. Di ujung yang lulus itu cuma tinggal 3 atau 4 orang. Hari itu saya sudah sampai selesai. Jadi itu per 2 bulan. Saya sudah 2 bulan dimaki-maki, dilempar sama segala macam barang. Saudara, saya bilang ini, Tuhan, saya ini udah 2 bulan dan gak dilulusin. Boleh enggak saya pindah guru? Tuhan bilang, berani keluar. Saya bilang enggak, saya di situ. Saudara tanya saya berapa lama sama guru itu? 6 bulan. Saudara, gak ada 1 kali pun saya ngeyel maunya saya. Tapi ada orang-orang yang tidak bisa percaya sama pemimpin, tidak bisa percaya sama Tuhan. Kau tidak bisa lompat kalau engkau tidak potong kekambinganmu. Sampai 0 saudara pendapat, sampai enggak nawar sama Tuhan, sampai engkau cuma berkata yes sir, siap, maka engkau akan bisa keluar, lulus dari kelas intermediate. Saudara, setelah itu apa? Saudara, roti
sampai engkau bisa menikmati wahyu dari Tuhan. Ada banyak orang saudara tidak pernah baca Alkitab, tidak pernah dapat wahyu yang baru. Saudara, kalau khotbah baru saudara nyari apa yang bagus. Itu bukan wahyu. Wahyu adalah sesuatu yang Tuhan bicara nembus hatimu, merubah hidupmu, baru engkau sampaikan ke orang lain. Itu wahyu. Kalau engkau cuma belajar karena mau khotbah dan disampaikan, itu bukan roti. Itu firman yang logos. Dan kalau saudara mau masuk dan berubah, nikmati sampai saudara setiap hari punya wahyu, dan itu nembus hatimu. Saudara, setiap kali kita menghadapi sesuatu seperti ini, saya menghadapi, saudara ya, kita butuh kapal. Saya teriak-teriak, saya bilang, kasih aku wahyu, kasih aku wahyu. Saya berdoa saudara ngerti artinya ini. Maka nanti saudara masuk kapal itu bukan gini, asyik, kok gak ada makanan ya? Mana ya tempat yang katanya bisa berenang? Kalau saudara masuk ke kapal dengan begitu, gak usah. Karena berarti saudara gak dapat wahyu. Why? Kita harus masuk ke kapal itu. Saudara mau masuk kelas intermediate, saudara harus tahu yang namanya anggur. Kapan terakhir kau memberi cinta? Kapan apapun yang kau buat, harumnya itu. Saudara, sampai Tuhan bilang ini ada harum mawar, ada harum bunga bakung, mungkin ada harum bau padang. Sampai Tuhan suka tidak suka akan menoleh. Karena tarianmu ada bau cinta, karena pujianmu ada bau cinta, karena setiap jejak engkau ke bangsa-bangsa ada bau cinta. Apakah Tuhan mencium cuma bau beban, bau tugas, dan tidak ada bau anggur? Saudara, engkau tidak bisa lulus kalau engkau tidak bisa sajikan cinta. Saudara, bahkan dari hal yang simpel ya, saya suka ngomel sama Burut. Dari cara dia menyajikan makanan, saya tahu itu bau cinta atau tidak. Saudara, hari-hari ini dia sedang balik ke cinta ya. Saya tidak minta, saya datang dari luar kota. Di rumah saya ada mawar, ada bunga peoni, saudara ya. Saudara, dia beli, dan saya tahu ada bau cinta. Tapi ketika tidak ada bau cinta, berbeda. Cara saudara memberi apapun untuk saudara lulus, biarkan saudara noleh, biarkan Tuhan noleh. Saudara, kalau orang cinta itu beda ya saudara. Ini contoh aja. Saya ini biar bagaimana dicintai di Makassar. Saya baru tadi malam jam 12 pulang dari Makassar. Saudara, jam 12 malam saudara ya. Saya masuk ke kamar. Dia kasih mawar buke asli di kamar saya. Dan dia dengan senyum bilang, saya tahu ibu suka mawar. Saudara, saya ini cuma pelayanan, tapi kalau ada bau cinta itu beda. Saudara, saya baru mendarat. Saudara, nih padahal anak muda, namanya Charles ya, sudah langsung bilang begini, tante kangen. Terus dia bilang, ini minuman tante. Dan dia bilang, tante kan gak mau botol besar, karena kalau botol besar nanti separuh sudah tidak dingin. Jadi saya sudah siapkan banyak botol kecil, semuanya dingin. Saudara, jadi ada tempatnya. Saudara, dia keluarin botol paling kecil. Kalau saudara tahu ada botol paling kecil, apa tuh? Yang paling kecil tuh yang cuma segini.
Saudara Cleo ya, dia siapin yang paling kecil. Dia bilang, saya tahu tante, tapi yang di Mahanaim 10 tahun, 20 tahun sering banget kasih saya botol segede-gede gini, saudara. Dan dikeluarin semuanya. Padahal tahu dalam waktu sejam sudah tidak dingin semuanya dan sudah tidak kepakai sama saya. Tapi kenapa gak ada cinta? Sedangkan ini orang luar, anak muda. Dia bilang, saya tahu tante kalau sudah 1 jam, setengah jam aja tante udah gak suka karena dinginnya gak nyes. Lu kenapa cinta? Sebentar lagi dia langsung keluarkan apa? Starbucks. Tidak manis tante, saya tahu. Sebentar lagi dia bilang ini, saya tahu jam segini panas, kan lagi panas-panasnya saya selesai khotbah. Dikeluarin apa? Hazelnut. Saudara ya, dia bilang, saya tahu tante kalau sudah kepanasan khotbah keringatan butuh yang manis dan dingin, tapi tidak boleh terlalu manis. Loh, kenapa bisa begini? Cinta. Kalau ke Tuhan juga sama. Banyak orang bilang, Bu, saya kenal Ibu Iin, tapi ya enggak pernah tahu kok selera saya kok. Kenapa enggak ada cinta? Cuma cintamu buat dirimu. Jadi mau ke saya itu pengen sesuatu. Bahkan enggak tahu kapan saya capek, kapan saya, saudara ya, tidak suka diganggu, enggak tahu. Saudara, sekali lagi ke Tuhan sama. Bisakah kita mengerti hati Tuhan? Saudara, hari-hari ini saya selalu, setiap kali saya diam, saya cuma tahu Tuhan lagi cintanya buat bangsa-bangsa. Care-nya buat bangsa-bangsa. Detak jantungnya buat bangsa-bangsa. Terus apakah Tuhan lagi sibuk sama bangsa-bangsa? Saya ribut gini, Tuhan, Iin pengen duit, Iin pengen mobil. Ya gak berani saya. Saudara, hari-hari ini ya, saya tidak pernah ngomong apapun kecuali bangsa-bangsa. Kenapa mood Tuhan lagi di bangsa-bangsa? Saudara, setiap kali, bahkan saya pergi ke Cina tanpa cinta aja Tuhan ngamuk. Saya berharap saudara ngerti tentang kelas intermediate, karena Tuhan bilang kalau tidak, masalah besar. Saudara tidak akan bisa masuk 7 tahun kelimpahan. Yang ketiga, engkau akan berjumpa di sana serombongan nabi. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama mereka dan berubah menjadi manusia lain. Saudara, ada 3 fase. Yang pertama, saudara ya, saudara menjadi nabi. Nabi itu saudara bisa dengar suara Tuhan. Jadi kalau saudara mau masuk kelas intermediate, tapi saudara tidak bisa dengar suara Tuhan, itu sudah masalah. Ya, ini nomor 1 itu saudara harus dengar suara Tuhan, bukan suara hatimu. Saya itu kalau orang bilang gini, Bu, Tuhan ngomong begini-begini, saya tinggal baca teret, saya langsung tahu ini suara hati, ini suara hati, ini suara hati, ini suara hati. Separohnya itu suara hatinya. Dan kalau sampai detik ini saudara belum bisa bedain antara suara Tuhan, suara iblis dan suara hati, saudara tidak bisa lulus. Kalau iblis ngomong nih baru sekecap ya. Misalnya iblis ini datang ke saya ngomong gini, buat apa buang uang lagi naik kapal? Saya langsung bilang ini, lu gak usah ngomong iblis, dalam nama Yesus lu ngomong, langsung terbuang ke black hole. Satu kata dari dia, bahkan dia belum ngomong loh, saudara, dia datang ke saya, hawanya saya udah tahu. Apa Blaze? Lu berani dekat sama gue ya? Dalam nama Yesus, lu 1 langkah lagi terbuang ke black hole. Tapi ada orang yang iblis sudah tepuk-tepuk tangan gini, hai lu capek ya, lu ini ya, dicaupin, iya saya capek, saya dia. Ini bagaimana kalian bisa berkata kalian nabi kalau kalian tidak bisa bedakan bau, aura, spirit? Saudara harus tahu hatimu. Saya tahu hati saya.
Saya tahu saya ke Cina cuma saudara ya, dengan istilah saya nih, cinta yang kalau di gelas cuma 1/5. Saya tahu. Dan saya bilang ampuni saya. Ampuni saya. Saudara kenali dirimu. Ya, saya berdoa saudara bisa kenal suara hatimu. Suara hati saya bilang apa? Aduh, naik terus. Ya, ini masalah lagi. Tapi saya tahu ini Iin males. Saya langsung hari-hari gini, roh malas. Ini kelas internetmu. Hadapi dengan sungguh-sungguh. Nah, ya. Saudara harus kenal. Dan saudara harus kenal suaranya. Itu baru tingkat pertama. Ya, tingkat kedua, kepenuhan roh. Saudara, semua kita punya Roh Kudus, tapi seringkali sedikit. Tapi kepenuhan roh itu meluber keluar. Sampai saudara, orang di kiri kananmu semua merasakan. Saudara, ketika meluber keluar, saudara ya, orang merasakan cintamu, hatimu, sukacitamu, buah rohmu, karuniamu meluber keluar. Kepenuhan roh. Saudara, kepenuhan roh itu juga membuat saudara tidak bisa berdosa loh. Saudara, saya ini kalau lagi penuh ya, kadang-kadang jujur capek dan segala macam tidak penuh saudara. Mau dosa apapun gak bisa, mau mikir yang negatif aja gak bisa saudara. Karena kepenuhan roh itu membungkus kita sampai kita tidak bisa salah. Pak Luki ngomong ya, dia itu saudara nulis bisa salah saudara. Saudara harusnya dia mau berangkat bulan depan, saudara ya, dia berangkat jadi berangkatnya itu mundur saudara. Tapi tahu enggak, saudara begitu keluar itu pas ulang tahunnya Perancis, itu pas konstitusi saudara, hari konstitusi, semua pas sampai dia bilang begini, bahkan saya enggak bisa salah, nulis pun bukan nulis yang saya mau, nulis yang Tuhan mau. Saudara, kalau engkau ya dipenuhi roh, tidak bisa salah saudara. Saudara tiba-tiba pintar. Saudara bilang gini, saya tidak bisa lobbying, saya tidak bisa ngomong. Begitu dipenuhin roh, semua bisa. Jadi kalau saudara hari ini saudara bilang gini, saya masih gak suka ketemu orang, belum dipenuhi roh. Karena Tuhan itu menyintai semua. Saudara, kalau saudara bilang ini, saya masih tidak bisa cari uang, berarti belum dipenuhi roh. Karena Tuhan berkata, orang yang lemah lembut memiliki bumi. Saudara, Tuhan jadi miskin supaya kita menjadi kaya. Nah ya, saudara, tapi setelah penuh dengan roh, yang ketiga, menjadi apa? Manusia lain. Orang harus lihat engkau sangat berbeda. Sudah jadi manusia ilahi, bukan manusia yang sama. Saudara, semua teman saya ya, kalau mereka ngomongin saudara soal tas, saya senyum-senyum, saya bilang ini, jangan sampai ya tas Hermesmu membuat engkau tidak ke surga. Terus dia bilang, In, bagaimana kamu bisa gak suka lagi sama saya? Melihat sudah berbeda. Dulu saya suka mengajak Ibu Ruth ya, saudara jalan, terus kemudian saya bilang ini, kamu lihat ya, ini gedung spiritnya apa, ini mobil spiritnya apa. Saudara, saya kalau melatih Ibu Ruth begitu, kalau salah saya bilang ini, dasar masih tuh spiritnya manggil sama spiritmu. Betul ya Ruth ya? Tuh saudara, sampai dia menjadi manusia lain. Saudara, saya didik anak-anak yang dekat sama saya sangat keras. Dan mereka yang sangat ngerti. Saudara, belakangan ini saya bilang sama Bu Nike, Nike kena terus, betul ya Nike ya? Dia bilang gini, saya tidak tahu ada apa dengan kamu, tapi kenapa kamu sejak operasi jadi bodoh? Saya bilang, tiba-tiba kamu turun sangat banyak caramu menangkap ketajamanmu. Saya bilang, kejar balik. Nah, saya bilang tidak bisa, tidak cukup, kamu harus next level. Saudara,
Jadi kalau saudara mau masuk kelas intermediate itu harus tanda tangan loh saudara. Tanda tangan, Kenis dulu harus tanda tangan ya. Bahkan tanda tangannya sampai begini. Kalau gila itu urusanmu. Jadi kalau saudara mau masuk harus tanda tangan. Saudara siap dididik, saudara siap ditarik, saudara siap kerja keras. Kalau gila atau stres itu urusanmu. Nah, hari ini Tuhan bilang sangat jelas, kalau kita tidak masuk kelas intermediate, kita tidak bisa masuk 7 tahun kelimpahan. Orang lain akan masuk, kita akan bengong. Orang lain akan menikmati kelimpahan dan kita berkata, kenapa saya buat bayar? Ya bayar, misalnya saudara bayar kontrakan aja enggak ada. Ya tergantung saudara masuk dan menjadi manusia lain atau tidak. Ini contoh ya, tanpa menyebut jumlah. Saudara, orang lain buat tambah udang itu butuh puluhan M. Ya, tapi Stephen buat bikin tambah udang cuma butuh 3-4 M. Why? Karena dia dengar Tuhan bilang gini, beli tambah udang pada waktu COVID. Ketika semua orang bilang sudah tidak ada harapan, bangkrut, Tuhan bilang sama dia, beli tambah udang. Begitu dia beli, dia beresin, bulan depannya COVID berhenti. Saudara, dalam saudara 1 tahun sudah BAB. Dan sekarang saudara, dia tinggal menuai hasilnya. Tapi ada orang yang buat tambah udang sampai habis 50-60 M, rugi, habis utang 0. Why? Satu pakai cara manusia, satu pakai cara Tuhan. Saudara bisa mengerti ini? Tergantung saudara ini masih mau pakai cara apa ya. Saudara mau pakai cara apa? Saudara kalau kerja juga sama. Saudara, kemarin ada yang protes ngomong gini, Bu, krisannya mati semua karena tidak bisa tumbuh di panas. Saya bilang, apanya? Lihat ke rumah saya. Tuh di loteng saudara, di panas yang lebih panas daripada di bawah. Kalau di bawah itu masih ada pohon, ini di loteng, di dak saudara. Krisan saya semua berbunga saudara. Saudara, dan kenapa ya kamu tidak ngerti caranya dan kamu tidak pakai cara Tuhan. Loh, saya tuh nanam tanaman aja pakai tanya Tuhan. Saya ngomongin, Roh Kudus, bunga apa yang tahan lama? Krisan. Cara nanamnya gimana? Jangan disemprot atasnya, semprot bawahnya. Terus Tuhan bilang, kasih ini aja, kasih ini. Saudara, salah satunya Tuhan bilang ini, kamu gosok gigi. Ya, terus campur antara pasta dengan air liurmu, taruh. Nah, itu akan jadi cara terbaik menyuburkan. Benar. Saudara, apapun kalau pakai cara Tuhan, itu semua akan cepat dan praktis. Tapi kalau saudara tidak pakai cara Tuhan, lama. Mari berubah jadi manusia lain. Amin. Saudara akan lihat caramu hidup berbeda, berkatmu berbeda, masuk masa kelimpahan dengan luar biasa. Saudara pakai cara Tuhan dan jadilah manusia lain. Saudara, saya teruskan karena ini penting sekali. Saudara, dan dikatakan, lalu berkatalah Samuel, kumpulkan segenap orang Israel ke Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Saudara, biar bagaimana saudara harus memuridkan. Dan tanpa saudara memuridkan, saudara tidak akan bisa masuk kelas intermediate. Saudara, pelajaran saya memuridkan mulai saya umur 9 tahun. Hari itu Tuhan bilang, kamu cari murid minimal 4. Saudara, umur 12 Tuhan sudah bilang, buka rumah singgah. Saudara, dan Tuhan bilang, biayai sendiri, ajar sendiri. Dan Tuhan bilang minimal 30. Loh, ini target saya. Umur 9, saudara ya, 4 murid. Umur 12, 30. Saudara, ketika di Belanda, mau ke Belanda nih, umur 17, Tuhan bilang ini, buka di 7 negara persekutuan. Kamu tidak boleh pulang kecuali kamu sudah buka 7 persekutuan.
7 doa, rumah doa di 7 negara. Bukan di 7 kota loh saudara, di 7 negara. Saudara, saya mau bilang nih ke saudara, hei, bangun. Saudara ada di Mahanaim, saudara tentara Tuhan, amin. Ini pelatihan Kopassus, amin. Kalau saudara sampai sekarang belum punya murid, saudara pemuritan, Ibu Ruth sudah punya berapa kota, Bu? Iya, sebutin aja. Iya. Ya. Saudara ratusan, harus. Leo setidaknya 10 kota. Saudara, saya bilang ini ya, Ibu Iren berapa GGB, Bu? Sudah yang dibuka? 30, 70 ada ya? Lebih ya, 100 ya. Saudara, 100 tempat. Hei, bangun. Dan saudara sering bilang gini, Ibu Iren cuma suka sama beberapa orang karena beberapa orang melakukan, dan beberapa orang tidak melakukan apapun. Saya ngomong pemuritan sudah 5 tahun yang lalu, betul? Tapi saudara tidak move. Saudara tidak punya murid. Saudara tanya Lydia, muridnya seabrek, saudara. Saudara bisa tanya Bang Simon, Buli, Dokter Lia, semua punya murid. Saya berdoa saudara. Ini bahkan nih, misalnya nih, contoh nih, saudara, di Menara Doa itu ada yang namanya Bu Eli, ya. Bu Eli ini nggak terlalu pandai, nggak lulus S1, S2, saudara. Tapi ya, akhirnya kan dulu waktu masuk kan belum tuh. Saudara, sekarang setelah dipaksa di Menara Doa, karena semuanya di Menara Doa itu dipaksa sama Bu Puji untuk masuk STT, saudara ya. Di awal datang ke sini, tapi dia memuridkan di banyak kota. Kemarin baru pulang dari mana? Dari Sidoarjo, Bojonegoro, saudara. Dan kemarin dulu memuridkan di mana? Singapura. Nggak gaya, saudara ya. Memuridkan di Singapura. Saya kalau nanya Burut, muridin di mana lagi? Malaysia. Muridin di mana lagi? Thailand. Muridin di mana lagi? Vietnam. Tapi keren. Saudara, bisa enggak setiap saudara? Bayangin ya, Randy sama Kenny sama Bu Nike ngajar di 40 pendeta dan gereja Kanada. Dan semua gerejanya terbuka buat dimuridkan. Ya. Saudara, Tuhan mau angkat saudara bukan karena mereka hebat, karena mereka just do it. Masuk dalam kelas intermediate. Tapi ada orang yang gak mau masuk kelas intermediate. Masuknya kelas apa? Kelas kesepian, melo. Kelas apa? Kelas mengasihani diri sendiri. Kelas alasan. Kelas apa? Mama-mamahan. Bu Iin mau gak jadi mama saya? Stop ya saudara. Bukan saya anti inner healing, bukan. Tapi saya berkata, yes, saudara masing-masing. Tetapkan hatimu. Saudara ada di tempat ini.